aku Lutfia Putri. Jadi untuk kali ini orang nggak setuju gua. Nggak. Oke. Jadi orang satu ini tiba-tiba ngajakin buat bikin video debat lagi. Iya betul. Karena dia ngajakin debat lagi. Betul. Karena berdebat dengan Anda tuh sangat bagus buat jantung. Kayaknya jantung olahraga ya kan. Kalau berdebat dengan Anda ini jantung saya berolahraga langsung. Oke. Jadi hari ini gue punya tema menarik nih buat si bocil satu ini nih ya. Bocil makanya 17 tahun nih. Kunjung TV. Iya KTP bagus. Aja. Oke. Apa temanya? Temanya itu kita membahas sesuatu yang sangat bermanfaat tapi di satu mata lain. Satu mata lain. Tapi juga sangat berbahaya. Apakah itu? Itu adalah gadget bagi anak-anak. Wah. Dan saya di sini duduk karena saya merasa itu adalah hal yang sangat berbahaya, bahkan bisa menjerumuskan. Wah. Ya kan? Iya tuh. Bentar. Kita jelas dulu. Jadi yang mau kita perdebatkan di sini adalah penggunaan gadget dari usia dini, gitu. Iya. Oke. Anak-anak pokoknya. Oke. Berarti gue nggak masuk lah ya. Jelas. Oh iya, bahkan lu gue aja lu. Ayo lanjut Kak. Ya, jadi kalau menurut gue, pendapat gue, gadget itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi anak-anak di bawah umur terutama, apalagi tanpa pengawasan orang tua gitu loh. Dan kalau menurut gue itu nggak bisa diawasin, karena gadget itu adalah hal yang sangat luas. Di situ bisa jadi hal yang sangat bagus kalau lo pakai buat belajar, tapi godaan lain-lain juga sangat banyak saat lo lagi surfing di internet. Apalagi bagi anak-anak di bawah umur yang menggunakannya buat hal-hal yang salah. Oke. Ya enggak? Lu nyolot banget sih kan pembawanya. Oh iya jelas. Karena sekarang gue ngeliat nih di sekitaran gue, bahkan ada beberapa anak yang gue tahu gitu ya, dia udah pakai gadget dari kecil, terus matanya sakit gitu iya segala sih, macam. Ya kan? Oke. Gimana nih? Sudut pandang lo soal hal ini gimana? Jadi kalau gue lebih baik semua anak kecil gak usah dikasih HP. Kalau itu menurut gue terlalu ekstrim sih. Menurut gue untuk semua anak kecil nggak pakai gadget tuh ekstrim banget sih. Menurut gue nggak setuju. Kalau misalnya hipotesis lo kayak gitu ya. Kalau hipotesis lo semua anak kecil nggak dipegang gadget, gue nggak setuju. Jangan dong. Kenapa? Karena menurut gue si gadget ini tuh punya pengaruh positif gitu loh. Punya pengaruh positifnya. Dan penggunaan gadget kan berarti penggunaan teknologi ya. Ya penggunaan teknologi itu yang nggak bisa kita bendung gitu loh. Ini merupakan salah satu dari perkembangan zaman. Ini tuh. Ini satu dari perkembangan zaman. Dan kalau misalnya lo menganggap bahwa kita harus membendung, harus meng-cut semuanya, menurut gue kita malah jadi kayak mundur beberapa langkah gitu loh Kak. Enggak, kalau gue karena ada pengaruh positifnya. Enggak, pengaruh positifnya tuh apa misalnya? Selain lo, misalnya orang tua lo kerja, ya kan? Lo ini kita taruh keluarga yang baru nikah dan baru punya anak nih misalnya ya kan, masih ngebangun ya kan, sama-sama ngebangun, suaminya kerja, istrinya kerja, anaknya sekolah. Gue setuju kalau dia pakai hanya dikasih handphone yang sebenarnya kan cukup telepon sama SMS. Iya nggak sih? Tapi buat kalau di luar pengawasan mereka terus ada bisa internet apa segala macem, itu menurut gue nggak setuju. Menurut gue lebih kayak gini sih Kak. Walaupun ya memang nggak perkembangan zaman tuh nggak bisa dibendung karena zaman makin canggih segala macam. Tadi gue juga baru lihat ya kan, ada HP bisa segala macam dilipat-lipat tuh layar, ya kan. Nah ini kan sangat berbahaya banget kalau misalnya anak kecil terus dia ngelihat temennya main HP, terus temennya ngelihat YouTube kan gini loh. Karena kan di dalam satu sekolahan gitu ya kan, semua tipe orang tua nggak mungkin sama. Ada yang orang tuanya membiarkan aja anaknya, ada yang kayak percaya, ada yang sangat strict dan sebagainya. Malah ada yang bukan percaya, Vi, malah pembiaran jatuhnya. Cuek kan? Lah ya. Iya cuek, ya udahlah. Lo gimana, yang penting lo gak usah ganggu gue, lo gue kasih HP. Wah iya. Ada dong. Ada. Ya kan. Gitu loh, maksud gue kenapa nggak dikasihnya tuh gadget yang udah mencukupi buat telepon dan SMS gitu loh. Karena pada masa gue dulu gue nggak boleh punya HP. Kalau gue juga SD gue nggak pegang HP Kak, gue sama sekali nggak pegang HP. Cuma menurut gue gini sih. Setuju sama gue langsung? Nggak, cuma menurut gue gini sih. Seharusnya teknologi itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk mereka kan, anak-anak itu kan rasa keinginan tahunya tinggi banget kan. Jelas. Keinginan tahunya tinggi banget. Mereka di situ harusnya mereka bisa belajar banyak. Mereka seharusnya bisa belajar banyak
Dan menurut gue teknologi itu akan menjadi suatu media yang sangat memudahkan mereka. Seharusnya teknologi itu dipergunakan mereka untuk dapat mengetahui hal-hal yang tidak dapat mereka lihat dari mata mereka. Jadi kayak sejauh mata memandang tuh mereka nggak bisa ngeliat hal itu. Contohnya mereka bisa lihat, oh ternyata di negara ini ada hewan ini ya, oh ternyata di negara ini ada keajaiban dunia ini ya. Seharusnya itu yang digunakan oleh teknologi. Itu yang membuka pola pikir anak-anak untuk terus maju, untuk kayak misalnya mereka ngerasa kayak gini, wah Jakarta keren banget sih, kotanya gede, ada Dufan dan sebagainya. Cuma pada saat mereka lihat negara-negara lain, di situ mereka berpikir dan mereka tergerak, ternyata ada negara yang lebih hebat. Berarti seharusnya mereka nggak bisa cuman puas dengan hal apa yang mereka lihat. Jadi kayak mereka, pemikiran mereka tuh selalu berandai-andai kayak harusnya bisa kayak gini, harusnya bisa kayak gini, harusnya bisa kayak gini. Mereka selalu tahu akan hal-hal baru. Seharusnya digunakan kayak gitu. Kalau menurut gue itu salah satu kepositifan dari internet, kepositifan dari gadget. Iya, harusnya itu sih yang digunain kalau gadget ya menurut gue. Tapi karena ya kalau dari yang gue lihat, dari minimnya pemberitahuan bahwa apa sih gadget ini, apa sih gitu loh. Karena gue dari kecil sampai sekarang nggak pernah tuh ada studi yang kayak apa sih gadget ini gitu loh. Bahwa yang selalu diiklankan nih yang baru bisa foto, yang baru bisa video, yang baru bisa 4K, yang baru bisa ini. Tapi tidak pernah dikasih tahu bahwa bla 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 penggunaannya gini. Atau bikin pengamanan kalau misalnya apa kayak gini deh. Kalau kita sekarang ke gerai-gerai makanan atau kita ke restoran atau kemana atau kita mau nonton bioskop, bahkan itu tuh ada kayak batas umurnya gitu misalnya, ya kan? Dan makanan juga kalau makanan ada misalnya kayak menu-menu kayak for kids, ya kan, ya kayak menspesialkan anak kecil, ya kan? Kenapa pada saat ke dunia yang benar-benar mengambil profit ini kok kayak dikesampingkan? Iya, jadi jatuhnya kayak mereka nggak peduli market mereka siapa, yang penting yang penting beli untung gitu kan katanya. Sekarang itu mendapatkan HP ya beda dari zaman gue dulu gitu loh. Sebenarnya kalau menurut gue gini sih, kalau misalnya kita bilang butuh gitu pembelajaran pada saat setuju sih. Pertemuan orang tua, dia lebih kayak dikasih tahu bahwa hati-hati nih gitu loh. Sebenarnya gue setuju sih. Kayak gini nih, kalau misalnya gue ya, anak nangis nih nggak minta HP gitu loh, lu kasihan nih gitu sama anak gitu misalnya, ya udahlah biar nggak nangis kasih HP. Nah ini kan sebenarnya lu nggak tahu kalau lu ngasih ranjau ke anak lu. Jadi kayak mereka terbiasa bahwa mereka nangis, mereka pasti bakal dapat HP itu, jadi kayak shortcut mereka untuk mendapatkan HP. Betul, setuju gua. Dan kenapa namanya anak melihat bahwa handphone itu sesuatu yang wah banget? Kalau gua percayanya karena dari rumah gitu loh. Kalau dulu orang tua gue membiasakan mereka nggak akan pernah tuh main HP depan muka gue. Iya, membiasakannya kayak gitu caranya. Nah, tapi kalau sekarang namanya anak kecil gitu ya, mereka kan memorinya masih kosong. Saat ngeliat orang tuanya ngeliat HP tiba-tiba gimana, pasti kan dia akan penasaran, ini ngeliat apa bokap gue atau nyokap gue. Sebenarnya gini sih Kak, menurut gue gini. Sebenarnya kalau dilihat dari sekarang ya, kita agak gimana aja sih kalau misalnya kita bilang, tadi kan lo sempat nyinggung bahwa anak kecil tuh harusnya nggak dikasih gadget. Iya, itu gua. Cuman ya lo lihat aja sekarang pembelajaran membutuhkan gadget. Kayak kita nggak. Ini kan butuhnya laptop. Tapi ada juga ada beberapa yang maksudnya bisa diawasin gitu sama orang tua. Atau sebenarnya gini sih, sebenarnya kayak kita nggak bisa membendung bahwa zaman sekarang memang bahkan SD pun, anak-anak SD pun membutuhkan yang namanya HP. Enggak, membutuhkan yang namanya gadget. Maaf, salah. Membutuhkan namanya gadget. Cuman penggunaannya itu yang kadang-kadang suka berlebih. Gitu loh. Contohnya yang kayak gue tanyain ke lu juga dari tadi kan lu ngomong pengawasan dan segala macam. Apa cara pengawasannya tuh? Saya gini sih, mungkin kayak seharusnya ya. Menurut gue kita nggak bisa mengharapkan sektor keluarga aja. Kita nggak bisa mengharapkan klaster orang tua aja. Kita orang tua harus dibantu dengan masyarakat, dengan organisasi-organisasi pemerhati anak, dengan tenaga-tenaga pendidikan, dengan sistem pendidikan, dengan sistem internet yang ada di negara kita, agar sama-sama bisa mengawas penggunaan si gadget ini. Contohnya pertama, mungkin seharusnya internet kita benar-benar lebih distrik untuk internet bersih. Seharusnya mungkin lebih ada, maksudnya kayak ya
kalau misalnya mungkin CSR dari perusahaan-perusahaan gadget mungkin bisa dibuat dan diharuskan untuk membuat suatu sistem yang khusus untuk anak kecil, khusus for kids. Handphone for kids, iya, gitu kan? Iya. Yang dia hanya bisa misalnya buka atau YouTube for kids. Iya, gitu mungkin kali sekarang ya. udah ada sih YouTube for kali kids. ya, Cuman YouTube for kids. menurut gue sendiri banyak orang tua yang belum teredukasi akan YouTube for kids. Jadi kayak mereka ngasih aja tuh YouTube akun YouTube mereka. Atau mungkin anaknya nih dari ngelihat temannya dia jadi penasaran, kok yang di YouTube gua ada for kids-nya gitu loh. Gue bukan anak-anak gitu loh. Karena gue melihat sekarang anak-anak sekarang tuh nggak mau dianggap anak-anak. Iya, benar. Salah satunya itu yang gue lihat sih. Dan mereka tuh ya itu sih menurut gue harus lebih strict sih. Iya, ada gejala-gejala FOMO kalau menurut gue. Ya kan, fear of missing out. Jadi dikit-dikit iya, kayak harus tahu. Dikit-dikit harus tahu, ya kan? Karena itu kan bahaya banget itu. Iya sih, karena nah ini yang kayak tadi lu omongin ini, Vi. Apa? Itu menurut gua harus lebih digalakin. Iya, benar. Iya kan? Kenapa nggak ada harus lebih banyak gitu? harus lebih banyak edukasinya terhadap masyarakat kan? Kayak gini, lembaga film ada lembaga sensornya. Iya. Ya kan, itu kan buat apa? Supaya film-film bisa ditonton sama anak kecil. Ada kan yang terhadap bisa, marketnya masing-masing. Iya, terhadap marketnya masing-masing sesuai umur dan usia yang Iya. ditentukan. Tapi kenapa pada saat ke gadget gitu loh, sesuatu yang sangat-sangat profitable banget. Mungkin karena gue ngeliatnya tuh jadi ke situ gitu, jadi netting enggak, gue. menurut gue karena mindset kita semua itu lebih kayak ya harusnya orang tua dong yang ngawasin. Nah, Tapi itu kan menurut gue yang tadi lu bilang, nggak boleh mengkotakkan. Iya, benar-benar. Karena menurut gue emang apa ya, kadang-kadang gue ngerasa edukasinya sangat kurang banget sih. Kayak kita semua tahu bahwa gadget itu tuh dapat memberikan dampak yang negatif. Betul. Cuman jatuhnya pada saat kita tahu teknologi itu menjadi ancaman buat kita, malah kayak kita ngerasa kayak yaudah nggak usah kasih gadget. Sebenarnya itu salah. Seharusnya di saat kita tahu teknologi itu menjadi ancaman, seharusnya kita sebagai, tapi kok gue merasanya nggak salah ya kayak gitu. menurut gue salah sih. Nggak, karena kan nanti pada saat usianya dia pun akan tahu. Menurut gue telat gitu loh kak. Lo bayangin aja, lo baru tahu dunia luar pada saat lo Ya nggak apa-apa, jadi dia SMP bisa atau milah SMA. sih. Menurut gue Jadi gini loh, kalau menurut gue nih kan ini gadget bahaya karena buat milah kan. menurut gue itu terlalu kuno sih kak. Menurut gue terlalu kuno Ya, karena kuno, seharusnya tapi anak-anak menurut gue itu sekarang itu tuh udah bisa. Salah satu caranya gitu loh. Tapi menurut gue kayak pemikiran mereka berkembangnya pas SMP, di saat mereka sebenarnya bisa, pemikiran mereka bisa berkembang Iya di sih, emang SMP SD. tuh rentan banget sih. Nggak, tapi kalau gue tuh lebih kayak yang SD gitu loh. Menurut gue kalau SD tuh menurut gue ya Oke lah kalau misalnya harus banget kayak yang tadi gue bilang tuh Iya. keluarga yang memang bener-bener lagi membangun ya. Ya kan sekarang gini, kalau gue tanya sama lo, kan dikasih gadget tidak perlu yang canggih-canggih. Kalau misalnya anak SD aja gitu kan. Sekarang anak SD mau surfing browsing apa sih? Misalnya gitu kalau gue bilang kayak gitu. menurut gue lebih yang iya sih, gue setuju. Seharusnya mereka lebih yang kayak apa ya? Lebih kayak yang tepat guna aja sih. Iya. Jangan yang berlebihan. Kadang-kadang tuh kayak jadi suatu prestise sendiri gitu loh untuk Itu apaan kasih. tuh? Maksudnya kayak prestise tuh kayak Jangan suatu aneh-aneh. kebanggaan sendiri untuk oke. bisa ngasih anaknya, lihat dong anak gue umur Oke, segini ini. udah gue kasih ini. Oke. Nah, itu Jadi mindset ini yang balik salah. lagi jadi kayak persaingan juga. Iya, persaingan juga. Jadi Jangan jadi dong. sebenarnya sih intinya adalah penggunaan gadget itu bagus jika memang digunakan dengan baik. Contohnya kayak kalau karena gadget itu nggak bisa, kita tuh nggak bisa hilang tanpa gadget gitu loh kak. Kita nggak bisa Nih, mukul-mukul jadi takut gue mau berpendapat nih. kita nggak bisa mengelak bahwa gadget itu dapat mengembangkan pemikiran si anak. Emang. Tapi kalau dari SD nggak terlalu dini apa? Menurut gue kalau gini loh, kalau misalnya menurut gue kalau misalnya kita terlalu takut sampai yang ngelarang Tapi game ini untuk ketakutannya kan anak. nggak berbasis gitu loh. Iya sih, cuman maksudnya dibandingkan dengan basis kita yang kuat. kayak benar-benar skeptis banget, yang kayak nggak mau ada gadget. Kenapa nggak kita bikin kayak oh yaudah gadget itu berbahaya, kita bikin satu sistem yang bagus. Ya mungkin memang Oke, susah sih, itu mungkin bagus. berkala, mungkin trial and Ya, error. kalau menurut gua, kalau lu bilang itu, kalau menurut gua sangat nggak susah. Karena apa? Karena yang tadi gua bilang, karena HP sekarang udah bisa dilipat. Masa ya ngasih tahu edukasi kayak gitu lebih susah? Atau bikin HP yang kayak 4Kids nih, misalnya kayak HP biasa, cuman pas saat dia browsing, saat dia mau mencoba buka yang aneh-aneh atau mau buka
langsung kayak tenot gitu ya. Iya, langsung ada iklannya gitu. I'm sorry. Ya. Ini buat anak You kecil. can bro, you can. Iya, bagus kayak gitu loh. Gue setuju banget gitu loh sama edukasi yang lo bilang. Oke, jadi konklusi dari hari ini adalah sebenarnya kita nggak terlalu debat sih kak. Enggak sih. Kita nggak terlalu debat sih. Kita setuju on some point. Ya, jadi intinya adalah. Tapi gue tetap gak setuju kalau anak SD pakai HP. Nggak. Intinya gini. Teknologi itu nggak 100% berbahaya, cuman bisa menjadi ancaman, tapi bukan berarti kita mengelak yang namanya teknologi atau gadget. Seharusnya kita dapat hidup berdampingan dengan si teknologi itu dengan cara ya kesadaran lebih tinggi gitu loh. Kita harus meningkatkan kesadaran kita. Kita harus tahu batasan-batasan kita, apalagi terutama orang tua, tenaga pendidikan dan orang-orang yang memiliki kekuasaan Perusahaan. Iya, yang memiliki kekuasaan lah, yang memiliki kekuasaan seharusnya dapat lebih cepat sadar bahwa teknologi ini nggak bisa, gadget ini nggak bisa dibiarin aja kayak gini. Gadget tuh penting banget. Kasih tahu lu yang tadi perusahaan dong. Iya, mereka bikin gadget tuh penting banget. Cuman ya seharusnya dikasih tindak preventifnya gitu loh. Contohnya perusahaan seharusnya bikin suatu sistem yang dapat mengkhususkan gadget-gadget untuk anak kecil. Tuh. Tenaga pendidikan seharusnya atau lembaga pemasyarakatan seharusnya lebih gencar dalam mengedukasi orang tua, mengumpulkan orang tua dalam penggunaan gadget. Karena terlihat dari zaman sekarang, dari kondisi saat ini ya apalagi ya, kayak mereka harus pakai gadget untuk belajar. Hati-hati harusnya. Hati-hati dengan kata-kata harusnya. Nggak, atau gini deh, oke. Mereka lebih efektif, lebih efisien. Bisa lebih efisien dalam PJJ saat ini dengan menggunakan gadget. Yep. Jadi kayak ya gimana? Tapi gue setuju banget sama yang perusahaan tadi. Ingat tolong, perusahaan kalian bisa bikin HP canggih-canggih, kenapa kalian nggak bikin sistem yang lebih canggih? Yeah. Such as HP for kids. Di restoran aja udah ada dari kapan tahu. Padahal itu makanan ya kan, makanan anak kecil sama anak dewasa sebenarnya disama-samain dikit juga gak apa-apa. Cuma kenapa mereka bikin kayak gitu? Karena agar lebih menarik dan lebih bagus buat anak kecil. Karena kan kita nggak mau dong generasi selanjutnya jadi lebih gimana gitu kan? Tapi pembahasan kayak gini seru sih kak. Seru. Banyak banget kemungkinannya, banyak banget pro kontranya. Karena itu gue juga sudah menyiapkan. Apa? Ada. Lu ya seneng banget debat sama gue kak? Oh jelas, karena itu menyehatkan jantung saya. Ya kan? Oke. Nanti nih dua ini juga episode melatih setelah kesadaran emosional saya ya untuk episode setelah ini nih. Apa? Tahu nggak lo? Apa? Apaan nih? Ini masih menyangkut kayak gini juga. Apa? Yang satu, kita akan membahas tentang game. Wah, sulit. Ya kan? Dan yang kedua, agak sedikit lebih naik kelas nih. Apa? Social media. Wow. Dan dalam episode-episode itu kita akan mengundang seseorang yang sangat wadidaw. Oke. Dan untuk kalian yang udah nonton ini, buat siapa yang setuju sama gue atau setuju sama dia atau setuju sama konklusi yang udah dibikin sama, atau ternyata punya konklusi lain, atau boleh boleh banget di komen. Ya kan? Boleh banget di komen. Karena komen terbaik akan konklusi ini akan langsung dibales sama Kak Lutfiah Putri dan akan langsung di like sama Kak Lutfiah Putri. Ingat ya, bikin konklusi sebisa kalian. Konklusi terbaik akan di komen dan di like sama Kak Lutfiah langsung. Oke. Thank you guys for watching. Jangan lupa saya Lutfiah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.